Bertemu lagi dengan saya Saskia, tulisan motor channel YouTube aku suka tulisan dan episode mulai dari 6. Kalian akan melihatkan tentang kebiasaan memakai jas hujan dan payung saat musim hujan. Jadi musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai April ya. Jadi biasanya tuh musim hujan itu tuh kan ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan itu juga bisa membantu tanah bumi kita tuh menjadi lebih basah, sehingga diberikan kesempatan makhluk tumbuhan untuk tumbuh, terus juga membersihkan jalanan yang kotor, dan juga untuk melindungi dan juga untuk membuat tanah-tanah lumpur itu menjadi lebih tetap berkembang. Tetapi kerugian hujan itu tuh juga mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan juga tsunami. Apalagi kalau kita sering main hujan-hujanan itu kan badan kita kan menjadi demam, tuh kan sistem imunnya kan lemah. Jadi kalau kita sering-sering main hujan-hujanan itu bisa mengakibatkan badan tubuh kita jadi demam. Maka dari itu, jadi akan melakukan kebiasaan memakai jas hujan. Jadi memakai jas hujan itu tuh harus diterapkan sejak dini dengan berukuran kecil sampai besar. Kenapa? Karena dengan hanya memakai jaket yang perkasa kan tidak cukup untuk melindungi air hujan. Karena kan bisa bisa menyerap air dan bisa mengakibatkan tertempel pada badan. Jadi dengan ada jas hujan, ya jas hujan itu juga membantu meskipun harus dengan bahan-bahan yang kedap air ya. Terus tidak hanya itu juga, jas hujan harus menggunakan sepatu boot yang khususnya sepatu boot lutut yang bisa nyerap air ya. Bukunya bebas asalkan bisa untuk menutupi, bisa kita pakai sepatu nih. Kan bisa pakai sepatu yang sandal tuh kan juga akan terkena air itu kan bisa sakit, kan bisa basah dan kotor. Jadi dengan adanya memakai sepatu boot itu juga kaki yang sudah diberi sepatu atau sandal tuh tidak terkena air, dia akan basah karena kan sepatu tidak boleh basah dan sandal juga tidak boleh basah. Selain itu juga, alat-alat yang harus diperlakukan untuk selain jas hujan dan sepatu boot adalah payung. Jadi payung itu dengan cara kondisinya harus bahan kedap air, terus tidak boleh rusak ya, karena kan kalau rusak atau robek itu kan atau berlubang kan bisa terkena air tuh. Jadi kalau sudah rusak harus diganti dengan baru. Jadi ngambil payung itu bisa melindungi kita tuh dari air hujan. Siapa yang bisa pakai jas hujan dan payung itu? Semua orang. Tapi bagi anak-anak harus sampai orang dewasa supaya anak itu tidak merasakan ada cuaca ekstrim. Tapi kalau remaja itu kan harus melatih diri tuh agar terhindar dari rasa takut akan terjadinya badai atau suasana angin ya. Harus pegang payung yang kuat supaya payungnya tidak mudah gampang terbang kemana-mana dan bisa mengakibatkan basah. Terus usia pemuda-pemudi ya, itu disarankan pakai jas hujannya kan bagus nih, tapi bisa melindungi kita tidak mudah tersesat ya. Kalau misalnya itu silakan minta kepada satpam untuk misalnya ke kampus ataupun ke mall sebagainya. Dan untuk lansia dan para orang dewasa yang menggunakan payung jas hujan dan payung itu juga membantu risiko terjadinya sakit pusing, terus juga mami dementia. Dan karena kan dengan menggunakan jas hujan dan payung itu tuh kan di saat musim hujan tuh juga membantu melindungi diri dari air hujannya bisa kepasa kuyup ya. Jadi orang tua tuh bisa aman dan terjadi lansia, terutama ketika perginya itu dengan menggunakan kereta api, pesawat, maupun kapal pesiar. Nah, apa kesimpulan dari vlog kali ini? Jadi kebiasaan memakai jas hujan dan payung itu tuh juga membantu melindungi air hujan dan mengatasi jadinya demam, sehingga tidak membutuhkan biaya untuk membeli obat demam jika sakit ya. Jika terkena air tanpa sengaja ketika jas hujan, pastikan kalian bisa gunakan alat lain seperti misalnya jaket atau parka, asalkan harus dibawa dari rumah. Terus juga bawa payung ataupun bawa payung daun supaya bisa melindungi diri dari hujan. Tapi payung daun berukuran besar menutupi kepala ya. Oke, dan juga bisa menjaga kesehatan fisik dan mental setelah musim hujan tiba. Oke, terima kasih juga bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen, subscribe channel aku sendiri tahu bagaimana cara kalian bagaimana cara dari kalian pengalaman kalian mengenai kebiasaan menggunakan air jas hujan dan payung setelah musim hujan.